Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, alhamdulillah. Bilang sih darasna Dasal khamis wa sadis. Sahih? Kalau orang Arab bilang benar enggak? Sabi ya. Sahih itu disingkat sama mereka dibilangnya sah. Dasal khamis wa sadis sah. Jadi enggak dibilang sahih. Mereka bilangnya sah. Ya, ada darasna bil amsi al-mufradat li darsis sadis. Ya. Kosakata dan saufa nadrus insyaallah ad-darsus sabi'. Baik. Nah, ad-darsus sabi' wal mufradat minhu. Ya, kosakatanya ya. Ini kemarin yang sudah kita berikan. Sudah masuk semua ya kosakatanya kemarin? Ya. Mumarridatun, perawat, hadiqatun. Ini yang warna apa ini? Biru. Ini mufradat untuk pelajaran ke-7 karena pelajaran ke-7 cuma hanya beberapa lembar, jadi cuma sedikit kosakatanya dan yang lainnya sudah kita berikan pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Adapun darsus samin juga hanya ada sedikit. Ya. Jadi kata-kata yang tambahan cuma ada di sini saja. Adapun harfu jarrin di sini ada ziyadah, ada tambahan. Pada pertemuan yang lalu kita pernah memberikan 4 harfu jarrin, yaitu min, ila, fi, ala. Di pelajaran ini 7 dan ke-8 ada tambahan, yaitu li, yang artinya adalah lil milki, artinya milik. Li kemarin sudah kita coba. Ada juga tahta, artinya di bawah. Kemudian khalfa, ada juga waro'a, ada juga amama. Ya. Nah, taib. Na'ud ilal awal. Yani darsus sabi'. Taib. Nafarain, 2 orang, siapa yang mau tanya jawab? Ini ya. Taib akhi Ari wa akhi Kamaruddin, tafadhal yaqra. Tafadhalan taqra'a. Man hadhihi? Naam. Hadhihi Aminah. Wa man tilka? Tilka Fatimah. Hadhihi topi bati. Hadhihi tobi batun. Hadhihi topi batun. Wa tilka mumarri totun. Nah, kuma hadhihi minal hindi. Wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatum wa tilka qasiratun. Man hadhihi? Man hadha? Oh iya, man hadha? Hadha Hamidun. Wa man dzalika? Dzalika Aliyun. Naam. Atilka
Dajajatun. 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 La. Tilka battotun. Battotun. Entok. Bebek. Ma tilka. Tilka baydotun. Naam. Umat. Hadhihi. Sudah selesai Ustaz. Hah? Oh, beda lagi satu. Tadi Enggak salah. lanjut ya. Lanjut aja. Hadhihi sayyaratul mudarrisu watil mudarrisi watilka sayyaratul mudiri. Lanjut. Nah, lanjut. Asa'atu Abbas. Hadhihi. Hadhihi La. sa'atun. Oh iya. La. Hadhihi sa'atun. Sa'atu. Hadhihi sa'atu hamid. Sa'atu Sa'atu hamidin. hamidin. Naam. Tilka sa'atu Abbasin. Zalika tikun. Wa tilka dajajatun. Nah, fi kalimatin lam tafhamuha. Ada kalimat yang belum antum pahamin. Nah, ini ada gambarnya ini apa ini? Ayam betina. Ayam betina. Kalau dikun ayam jantan. Ma mana tawilah? Tawil jalan. Tawilun. Tawilatun. Tawil Mana tawil? panjang. Al-qitaru tawilun. Ma mana kitor? Kereta api. Panjang. Tawilun. Nah, kenapa tawilatun? Muannas. Karena muannas. Qasirun pendek. Ya. Terus yang tanyakan lagi di sini. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Kenapa mudarrisi? Ini. Limada sayyaratul mudarrisi? Kok enggak mudarrisa, kok enggak mudarisu? Mohon ditadzakkar. Sayyaratul mudarrisi. Kenapa kasroh? Mudarrisi ya. Mudaf wa mudafun Lain. ilai. Ingetin Sayyaratul. ya. Kenapa di sini kasroh doma? Karena dia gabungan antara dua kata benda menjadi satu, yaitu sayyarah dengan al-mudarris. Al-mudarris. Gitu. Yang satunya nakirah, satunya ma'rifah. Harus digabung. Begitu juga watilka sayyaratul mudiri. Jadi kalau antum bertanya misalkan di lobi di parkiran, aina sayyaratu Ari? Akhi Ari, aina sayyaratu akhi Ari? Mana mobilnya? Atau misalkan apa namanya? Aina dabbabatu Ali? Hadi dabbabatu Ali. Ini mobil apa? Motornya dia. Hadi sayyaratu Ali, sayyaratu. Nah, jadi ingetin. Kemudian di bawahnya lagi la hadhi sa'atu hamidin. Kenapa hamidin? Ya, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, masalahnya kenapa di sini kok enggak pakai apa namanya sa'atul hamidi, kok enggak ada alnya? Mudhaf. Siapa yang bisa jawab? Menyujib pelajaran yang lalu. Alasan mudhafnya dia kenapa kok? Yang pertama, perbedaannya. Ini kan sayyaratul mudarrisi. Dia karena apa namanya ada al, makanya di sini kasroh. Ya kan? Sedangkan yang di bawah sa'atu hamidin Kata objek. dia juga mudhaf. Kenapa nggak pakai al? Karena udah spesifik. Ya, karena Hamid namanya orang udah nggak boleh dirubah lagi. Dalam bahasa Arab bilang ya mabni lah, ya nggak boleh dirubah. Udah gitu aja. Ya Ahmad.
Muhammad, nama orang, nggak boleh dirubah. Kalau nggak ada alnya udah nggak, jangan. Nah, untuk membuat dia menjadi ma'rifah adalah caranya ya dikasroinkan gitu. Jadi nggak boleh Sa'atul Hamidi, Sa'atul Abbasi, nggak boleh, harus tanwin. Nah, caranya dia adalah mentanwinkan sebagai ganti daripada al itu. Nah, kenapa mudarris di sini menggunakan al? Ya, pertama, ya perbedaannya antara Hamid dengan mudarris. Kalau Hamid itu udah jelas nama orang, intinya orangnya udah diketahuin, udah jelas, gitu kan? Nah, sementara mudarris kalau nggak pakai al maka tidak ketahuan mudarris yang mana. Mudarris kan boleh jadi banyak, kan gitu. Nah, untuk membuat sesuatu itu menjadi jelas, menjadi tahu, sehingga diberilah tanda al di depannya. Paham sampai di sini? Insyaallah. Nah, jadi kalau nama orang nggak usah pakai al. Sebagai gantinya adalah kasrohin. Kalau kata benda yang lainnya, nama yang lainnya selain sesuatu yang itu belum jelas, mudarris kan nggak tahu, tabib nggak tahu, ustadz nggak tahu, dokter nggak tahu, mudir nggak tahu. Siapa? Mudir banyak. Untuk membuat dia menjadi jelas adalah harus dengan cara menambahi al di depannya. Cara pembuatan mudhaf bagaimana? Pertama adalah di depannya bentuk nakiroh. Nakiroh itu adalah sesuatu yang belum ketahuan. Sayyaratu. Apa sayyaratu? Mobil. Tahu orang mobil, tapi mobil yang mana? Kan ada banyak. Di parkir ada banyak mobil. Yang mana yang dimaksud? Harus di sesuatu yang belum jelas ditempelkan dan digabungkan kepada yang sesuatu yang sudah jelas. Nah, kalau al-mudarrisi kan jelas, berarti kan yang dimaksud adalah mungkin guru kita atau gurunya siapa begitu kan. Sayyaratul mudarrisi, mobilnya guru. Paham di sini? Tapi nggak pakai ini Pak, tanwin full saatun kayak gitu Pak. Enggak boleh. Saatun hamidin, ya nggak bisa. Bisanya adalah saatu hamidin. Itu. Masalahnya kenapa? Kalau tanwin contoh misalkan di sini lah. Sayyaratun al-mudarrisi. Gimana bacanya? Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa masuk. Caranya adalah cukup didomahkan saja kata benda yang pertama, kata benda yang kedua dikasih al dan kemudian di kasrohkan. Karena mudhafun ilaih terus akan berjalan setiap pelajaran nanti akan ada selalu mudhafun ilaih. Ya harus diingat. Paham tuh? Insyaallah. Baik. Tayyib. Ba'dahu Ahi Muhammad Ridwan. Tayyib. Hadhihi madrasatu wa tilka Madrasatun. hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Naam. Hadzalika masjid Masjidun. Hadzalika masjidun la tilka madrasatun. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Hadhihi madrasatun wa tilka talibatun. Naam. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Hadza baitul mu'adzini wa tilka hadiqatut tajiratu. Tajirun. Tajiri. Hadiqah. Hadiqah itu taman. Bacanya hadikotul saja. Iya. Hadiqatut. Tadi qatut tajri. Kenapa di sini ada, walaupun di sini ada al, enggak kebaca alnya? Ya karena dia adalah al samsiyah. Sudah kita pelajari dulu. Jadi hadiqatut tajri. Foto ya.
Iya, hadikoh itu taman. Kalau Atau sama kebun. rodoh juga ya? Hah? Kalau rodoh Rodoh juga sama. sama. Maknanya rodoh, hadikoh sama. Sedangkan adzalika, a di sini adalah Pertanyaan. kalimat pertanyaan. Apakah itu Ya. Begitu. Ada yang mau tanyakan di sini? Paham semuanya? berarti tatkala nggak ada mudhof dan mudhof ilaih, berarti di ini nanti bisa misalnya gini. Hadihi madrasatun, tetap gitu ya. Iya. Pakai un gitu ya. Diunkan. Kalau nggak ada mudhof ilaih. Iya. Ya, karena kita masih dalam tahap belajar, mempelajari buku, ya tetap kita domahkan. Kenapa nggak madrasatin atau yang kedua tolibatin? Kenapa nggak seperti itu? Kenapa? Karena kaidah dalam bahasa Arab, seluruh kata benda yang berada di awal kata selalu didomahkan. Kenapa dia fathah dan kasroh? Itu ada penyebabnya. Kasroh penyebab kata benda, kalau dia kasroh penyebabnya apa? Di antaranya ada mudhof ilaih atau paling tidak dia ada harfu jarin, maka dia kasroh. Adapun yang lainnya, kenapa dia bisa fathah? Ya bisa nanti kita pelajari dalam ilmu nahwunya. Itu akan ada penyebabnya. Nah, asli kata dalam bahasa Arab semuanya adalah menggunakan dhammah, seluruh kata benda. Kata kuncinya kata benda dalam bahasa Arab di awal kalimat dia bentuknya dhammah. Terus kan di depannya ada hadhihi, ada juga tilka, ada juga dzalika, ada juga hadza. Kok tetap kalimat ini semua ya, hadza hadhihi dzalika tilka, dia enggak mempunyai kekuatan untuk merubah kalimat di belakangnya, enggak ngaruh. Adanya dia mah sama aja. Sehingga di belakangnya tetap didomahkan. Karena ini adalah hanya isim isyarah. Isim isyarah kata benda yang menunjukkan syarat pengisyaratan, kata isyarat, sehingga dia nggak mempunyai kekuatan apapun untuk merubah pada kalimat setelahnya. Beda dengan harfu jarin, maka dia akan mengkasrohkan selalu. Jamalun, mana jamal? Mantap. Hah? Jamal. Onta. Onta apa? Onta jantan. Nako, mana nako? Unta juga. Betina. Ini kalau ada nama orang Jamal, berarti artinya onta itu. Kecuali jadinya panjang ya kan. Jamal, nah kecuali Jamal berarti keindahan. Nah inilah fungsinya. Kenapa di dalam Al-Quran itu dikatakan panjang jangan dipendekkan, pendek jangan dipanjangin. Karena khawatir nanti akan berubah makna. Jamalun dengan jamal udah berubah jauh. Jamal onta, jamal keindahan. Gitu. Dan juga nanti akan kita pelajari yang lainnya. Muadzin apa? Muadzin adzan, Oh ya, tukang adzan. Maka kalau di masjid, biasanya masjid-masjid yang banyak orang sepuhnya zaman-zaman dulu, ada biasanya di papan tulis ada tulis muadzin siapa, khotib siapa kan gitu. Tapi kadang ada juga nggak tulisnya muadzin tapi ditulisnya Bilal. Bilalnya siapa sekarang katanya. Seperti itu. Paham tum? Alhamdulillah, insyaallah. Oh iya. Nukmil ba'dahu. Asyir. Ini kalimat asyara yushiru. Di dalam kosakata sebetulnya sudah ada, ya. Asyara
Yushiru Isyaratan, memberikan isyarat. Ya. Sedangkan asyir itu adalah fi'il amr daripada Asyar. itu. Asyir, berikanlah isyarat. Isyaratkan. Ya, asar ini masdarnya asyara yusiru isyaratan bahwa asyir wa kamu suruh asyir. La tasyir. Gimana? Udah difotokopi itunya? Yang pegang Lupa lagi. siapa ya? Tasrifan. Yo. Yofi. Wah. Orang Di situ ada. Bisa dipelajarin. Nanti kita nyambung pelajaran sorof, kita masukkan ke sini. Gimana triknya kok dia bisa berubah? Nah, kita bisa pelajari dan kita gabungkan sehingga ada keterkaitan pelajaran bersorof dengan pelajaran usul Arabiyah. Karena saling memerlukan antara keduanya. Jadi prakteknya kita ke sini. Itu kita mempelajari kaidahnya saja, prakteknya ke sini. Ya, asyara yusiru isyaratan, berikanlah isyarat ilal kalimati al-atiyati. Pada kalimat berikut ini dengan isim isyarah lil ba'id, dengan memberikan isim isyarah yang sifatnya jauh berupa dzalika dengan tilka. Tujuannya di sini adalah menyocokkan. Kan di sini ada namanya mudzakkar, ada juga namanya muannas. Dzalika isyarah untuk mudzakkar, sedangkan tilka untuk muannas. Baik, satu persatu silakan mulai dari sini, so. Arif. Ayo tafadhol. Tilka ummu. Tilka ummun. Tilka ummun. Baik. Nomor 2. Zalika abun. Dzalika abun, sahih. Salisan. Dzalika qalamun. Nah, rabi'an. Tilka mil'ati. Mil'aqatun. Mil'aqatun. Ma makna mil'aqah? Sendok. Sendok. Khamisan. Zalika ainun. Ainun. Tilka ainun. Tilka. Kenapa ainun tilka? Sepasang. Muannas karena dia sepasang. Ya. Thayyib, minan nisa, tafadhali. Hajar mana hajar? Batu. Batu ya. Nah, Zalika hajar. zalika hajarun. Jika ada Siti Hajar berarti Siti batu. tuan putriku batu. Baik, rakam sabi'. Zalika qamisun. Naam, rakam samin. Nomor 8. Hah? Jangan dibalik, jangan kirdun. Apa makna kirdun? Siapa yang tahu makna kirdun? Monyet. Monyet. Jangan kebalik. Ini bisa dibolak-balik di kata-kata ini. Bisa kitrun, bisa apa namanya? Kodri. Kodri, bisa rokoda, macam-macam. Tengah-tengah bacanya. Siapa yang jawab? Silakan tafadholi. Dzalika kidrun. Kidrun mana? Undi. Apa makna kidrun? Undi. Panci. Anji. Kidr. Kidrun panci. Tapi kalau kirdun monyet. Kirdun. Iya. Kalau kodri ya artinya kemampuan. Tapi kalau rokoda dibalik ya adanya tidur. Dibolak-balik gitu aja. Makanya bahasa Arab itu terdiri dari 3 kata. Dibolak-balik maknanya berubah dia. Baik, ulangilah tafadhol. Rokmatasi. Ayo Farid. 9. Nafidah. Nafidah. Tilka nafidatun. Nafidatun. Ma makna nafidah? Nafidah, jendela. Jendela. Baik.
Ashiran. Tilka baqaratun. Tilka baqaratun. Al-hadiyat asyrah. Dzalika maktabun. Naam. Tsaniyat asyrah. Tilka naqatun. Naam. Salisat asyrah. Dzalika muhandis. Dzalika muhandisun. Tayyib, minan nisa arba'at asyrah. Zalika muadzinun. Muadzinun. Khamisat asyrah. Tilka mumarridah. Ma mana mumarridah? Suster atau perawat. Tayyib. Nomor 16. Zalika sarir. Ma mana sarir? Tempat tidur. Tempat tidur. Tapi kalau surur? Sururi. Surur dengan sarir, surur. Nah, apa beda? Istirahat kan. Nah, Surur. sururun. Ada lagi sarirun. Apa bedanya? Sarirun tempat tidur. Sarir tempat tidur. Kalau surur bahagia. Oh, Bahagia. Tapi kalau dirubah lagi agak pasai sedikit, Suratun. dikasih titik 3. Syururun. Apa artinya? Waduh. Hah? Syar. Surur jadi syurur. Sering khotib Jumat ataupun orang yang berceramah wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Apa? Yang sering itu syurur ini kan. Itu beda sin gede. Yang ini yang sering. Yang seringnya itu ya. Nah, kalau yang dia nggak ngerti atau lupa, bacanya ini dia. Apa syurur? Takut. Dari kata syarrun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kenapa? Bisikan. Kejahatan. Kejahatan. Syarrun, syurur, kejahatan atau kejelekan. Syurur. Saya pernah mendengar khotib, ya entah keceplosan, nggak sengaja atau mungkin Enggak. kena lupa tulisannya gimana, sehingga dia baca wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Saya tahu ini pasti sah ini, karena kalau sya nggak mungkin, pasti nyaring suaranya. Akhirnya apa artinya? Bahagia. Bahagia. Coba sampai bisa mengartikan. Wana udan lindungi aku. Dan kami dan Wana udan kami berlindung. Aku berlindung pada Allah dari kebaikan, dari kebahagiaan diri sendiri. Dari kebahagiaan. Aku berlindung dari kebahagiaan hidup. Kebahagiaan jiwa kita. Berarti pengennya sengsara begitu. Ya, Jumatan jamini malaikat bahaya itu nanti. Karena saya pernah menemukan itu. Ya Allah, mungkin khotibnya nggak ngerti apa lupa tulisannya bagaimana, atau mungkin salah ngucap bisa jadi. Tapi yang pasti saya dengar sururi anfusina. Bahaya nih khotibnya sudah gitu. Jadi dibacanya kayak gini. Salah. Yang betul adalah syurur. Ya. Nah, jadi salah jangan sampai salah ngucap. Atau ini juga biasanya kalau orang Sunda za itu kan da, ada gitu kan. Hati-hati. Nah, apa artinya? Dari kata apa namanya? Ini kan aslinya kan kalau digini ada ya'udzu. Ada lagi ada Ya'udzu.
Ya'udzu. Ya'udzu. Ini beda artinya. Ada ya'udzu artinya a'udzu billah. Ana a'udzu. Aku berlindung. Artinya berlindung. Sedangkan ini ada ya'udzu aidan. Idul Adha. Apa artinya Idul Adha? Idul Fitri? Hah? Sampai. Ada Id. Kembali. Ulang-ulang. Kembali. Kembali ya, dikatakan Id ya karena selalu kembalinya berulang-ulang, ulang lagi. Makanya dikatakan Id. Ada ya'udu, orang yang kembali berulang. Yang kembali enggak pulang lagi siapa? Apa namanya? Meninggal. Rojiun. Oh, rajin. Nah, ini bedanya apa namanya? Roja'a ya Ji'u. Sama-sama kembali. Nah, inilah luasnya bahasa Arab. Tanpa kembali lagi, tanpa balik lagi Roja. tidak Roja'a pulang. yarji'u. Kalau kembali masih datang lagi, Kalau roja. itu ada yaudu. Tapi kalau kembali nggak balik lagi, nggak datang lagi, Roja. roja'a. Roja. Setelah kembali, telah berpulang atau kembali gitu kan. Ada. Balik nggak datang lagi, berarti roja'a. Kemana? Yarji'. Dia pulang. Tapi kalau contohnya kayak gini, antum lagi kerja di kantor, ya kan? Terus ada tugas mau ngambil barang ke rumah. Kemudian ada yang bertanya, "Aina akhi Ari?" "Ada ila bait." Dia balik ke rumahnya. Tapi ini sehingga orang yang bertanya, "Mana akhi Ari?" Dia memahami bahwa akhi Ari akan kembali lagi karena yang ditanya tadi memberikan informasi dengan kalimat "Ada ilal bait." Dia udah kembali ke rumah, tapi ada harapan datang lagi. Tapi kalau udah jam 4 jam 5 kemudian aina akhi Ari, alas yarji roja, udah pulang, itu nggak balik lagi, besok baru bisa ketemuin lagi. Paham di sini maksudnya? Membedakan sama-sama kembali, sama-sama pulang. Nah, cuma jadi permasalahan kalau dia mengucapkan na'udzu kemudian diganti titiknya dihilangkan menjadi na'udu, berarti ada ya'udu artinya kembali. Dan kami kembali kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Jadi, nah inilah fungsinya belajar bahasa Arab. Kita mengetahui kesalahan berucap, ya, baik itu membaca Al-Quran ataupun berdoa. Artinya bukan berlindung lagi, artinya kembali. Kami kembali. Kalau syururnya su juga Hilang masih lagi mending sini. artinya Pak Ustaz. Hah? Masih mendingan artinya ya. Apa? Kalau na'udzu billahi min sururi. Dan kami kembali kepada Allah dari kebahagiaan. Mending. Mending ya kan Ustaz. Iya, berarti dia habis kemarin bahagia terus sedih, bahagia lagi kan gitu. Tapi kalau ya ininya tetap, ininya benar dia fase, tapi ininya salah. Ya, berubah artinya. Yang tadinya wa na'udzu dan kami berlindung kepada Allah, ya kan, dari kejahatan jiwa kita. Nah, kalau dia apa namanya? Ini titiknya dihilangin jadinya aslinya na'udzu jadi menjadi na'udzu dan kami kembali kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Kembali berarti apa? Balik lagi, dia jahat lagi berarti. Kemarin jahat, baik, jahat lagi dia. Ya udah. Ini apa namanya? Sekilas ya tambahan sebagai pengetahuan kita ya, karena di antara fungsi mempelajari bahasa Arab terhadap apa yang akan kita ucapkan karena bahasa Arab berhubungan dengan ibadah kita seharian berupa sholat, baca Al-Quran ataupun doa atau zikir-zikir yang lain. Paham di sini ya? Jadi kenapa membaca Al-Quran itu harus betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh tajwidnya. Panjangnya dipanjang walau hanya 2 harokat mat tabi'i, ya kan? Jangan dibikin satu, berubah artinya nanti. Jamalun jadi jamal,
Atau mungkin seperti contoh yang lainnya. Gak apa-apa ya dimasukin ya. Sebagai pengetahuan kita. Seperti halnya di sini inna a'toina ka al-kautsar. Artinya apa? Siapa yang mematikan? Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu harta yang banyak, kan gitu ya. Nah, kita bahas di sini inna. Siapa yang dimaksud inna di sini? Sesungguhnya kami telah memberikan. Kaminya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya Dia, dengan melibatkan malaikat, ya kan? Kemudian lewat hujan, lewat manusia, lewat benda-benda yang lainnya, kan gitu. Sehingga Allah menggunakan kalimat inna. Ya kan? Berarti asal katanya di sini adalah inna. Nah, sebagai ganti daripada inna dan nahnu. Nahnu, sehingga disingkat menjadi inna. Kan misalkan korokna, zahabna, kata ganti daripada nahnu, sehingga menjadi inna. Tapi Al-Quran menginginkan lebih singkat lagi dan lebih baik, sehingga tidak bertele-tele dalam membaca Al-Quran. Nggak dibaca innana a'toina, kan ribet itu, nggak enak didengar. Sehingga Allah mempersingkat dan memperindah bacaannya, lalu menjadi inna a'toina kal kautsar. Sebagai ganti daripada nahnu apa? Nunnya dipanjangin. Tapi kalau seandainya ini nunnya dipendekin, inna a'toina kal kautsar, artinya gimana tuh? Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu al-kautsar. Gak ada penekanan. Tujuannya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dhamir nahnu di depannya. Disandarkan namanya Dia, nahnu, yaitu ini maksud Allah Subhanahu wa taala kepada kalimat, yaitu huruf inna. Artinya kan penekanan sini kan, nahnu inna, menunjukkan bahwa Allah itu memang benar-benar sungguh gitu. Benar-benar Allah yang memberikan. Jadi nggak ada yang lain. Benar-benar Allah yang memberikan rezeki kepada manusia. Ya kan? Kalau kita hilangkan, berarti di sini apa? Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu. Nggak ada kekuatan di situ. Masih ada kekuatan-kekuatan yang lainnya yang bisa memberikan nikmat, ya, makan, rizki dan yang lainnya, nikmat kepada manusia. Sehingga nggak ada penekanan. Berarti kalau dia nonnya dipendekin, hilanglah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya kan? Hilang kekuasaan Allah, sehingga yang ada adalah ya kekuasaan-kekuasaan lain juga akan ikut campur di situ. Nah, inilah fungsinya kenapa kita harus memanjangkan nah, dipanjangkan begini. Karena di sini ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rizki kepada manusia. Kalau kita hilangkan sepele, cuma 2 harokat kan. Faktobi'i dalam ilmu tajwid. Tapi kalau kita hilangkan 2 harokat itu menjadi 1 harokat, wassalam. Ya sekilas sedikit sih nggak berubah artinya, tapi kan situ ada penekanan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul lah yang ditempelkan sampai kepada inna. Allah Subhanahu wa taala benar-benar dengan kekuasaannya. Kalau dihilangkan ya sudah, kekuasaan Allah hilang, sehingga cuman a'toina ka. Memberi gitu aja. Paham di sini maksudnya? Nah, inilah fungsi daripada panjang pendek. Alhamdulillah kita udah tahu dengan mempelajari bahasa Arab, ya, panjang dan
pendek, begitu juga salah mengucapkan huruf a, i, u dan yang lain. Baik. Sedikit lagi. Nah, di sini ada kalimatun jadidah. Ya, hadiqah, talibah, jamal, battah, semuanya insyaallah sudah tahu. Battah itu artinya bebek. Ya kan? Tadi udah ada fotonya. Kemudian al-mumarridatu, ini adalah kosakata baru. Mumarridu artinya suster ya. Perawat ya. Hadiqah, taman atau kebun. Battah, bebek. Muadzinun, tukang adzin. Muadzin ya, naqo ini ya, unta betina. Baidatun, telur. Nah, kemudian ism isyarah lil qarib wa isyarah lil ba'id. Di sini ada kata benda yang untuk pengisyaratan, yaitu hadza digunakan untuk qarib, sesuatu yang dekat. Namun ini terbagi dua, mudzakkar dengan muannas. Hadza Muhammadun wa hadhihi Aminah. Isim isyarah lil ba'id untuk yang jauh yaitu dzalika dengan tilka. Dzalika Hamidun wa tilka Zainabu. Baik. Ini udah selesai pelajaran ke-6. Ada yang mau ditanyakan? Pelajaran ke-7 selesai. Ya, bisa bebek. In stock. Ada yang mau ditanyakan? Udah hafal itunya? Wahumahum? Insyaallah. Ini ada hubungannya dengan sorok nanti. Harus hafal itu ya. Wahumahum dhamir itu. Ya humahunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Kemudian juga nanti fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Itu harus hafal. Karena apa? Itu nanti akan diperlukan oleh kita pada saat kita mau merangkai kata. Nah, kita nih makin ke depan nanti akan merubah kata. Satu orang jadi 2 dan 3. Dia laki-laki atau dia perempuan dan seterusnya akan merubah kata. Nah, kalau kita nggak hafal, ya maka nanti ke depannya akan susah. Ya, kita kena belajar dan kita mau bisa ya harus berusaha. Ya, jangan sampai kita sia-siakan waktu kita belajar ini. Ya, mudah-mudahan ya walau kita belajarnya sederhana tapi bermanfaat buat kita nantinya. Dengan cara paling tidak adalah kita bisa memahami Al-Qur'an gitu ya, secara detail dari kosakatanya, juga dari panjang pendeknya dan yang lain-lainnya. Sudah cukup? Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.